Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aletheia News Karo di pagi hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Mari persiapkan dirimu, terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, nama Tuhan dimuliakan. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian singkatnya firman Tuhan ini. Saudara, ada yang menakutkan ketika kita hidup di dalam bahaya. Kalau ada sesuatu yang berbahaya bagi kita, ada sesuatu musibah, kita tidak akan sempat lagi untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Kita tidak bisa lagi menasihati orang lain. Kita tidak bisa lagi menasihati diri kita karena kita sedang panik di dalam bahaya yang mengancam kita. Anggaplah itu mungkin bencana alam. Mungkin kita tidak sempat lagi berbuat kebaikan karena kita panik dalam diri kita. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Paulus ingin mengajarkan kita, menyampaikan ini. Mungkin kalau surat ini dialamatkan ke Timotius waktu dia pelayanan di Efesus, namun ini juga menjadi suara firman Allah kepada kita di pagi hari ini. Rasul Paulus mengajarkan, menasihati Timotius. Dia katakan, beritakanlah firman, beritakanlah suara Allah. Kapan kita beritakan ini? Seperti apakah keadaannya? Rasul Paulus bilang, keadaannya jika baik, tidak baik, tetap siap sedia. Berarti ada sesuatu yang akan terjadi bagi kita. Apapun keadaan kita, mau musibah terjadi, mau apapun yang terjadi, suka dan duka, mau musim hujan, mau musim kemarau, apapun keadaan kita di dunia ini, Rasul Paulus menasihatkan Timotius di dalam pelayanan yang dia katakan, beritakan firman. Siap sedialah. Walaupun ada bahaya, walaupun keadaan tidak baik, walaupun keadaan pun menjadi baik, tetaplah siap sedia. Mungkin bagi kita, anak-anak Tuhan zaman sekarang, kita hanya mungkin siap sedia melakukan hal yang benar ketika keadaan baik. Betul ya? Kalau keadaannya baik, kalau tetangga kita baik sama kita, kalau teman sebelah kita baik sama kita, atau mungkin sesama jemaat kita sedang baik waktu komunikasi kita, mungkin akan gampang kita berkomunikasi yang baik, sharing tentang kebenaran, sharing tentang pengalaman kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi coba keadaan ketika tidak baik, ketika komunikasi kita sudah tidak benar, ketika komunikasi kita sudah renggang, ketika kita mulai saling mengecewakan, ketika kita mulai saling menyakiti, apakah mungkin kita masih melakukan hal yang baik di antara kita bersama? Paulus ingin mengajarkan kita bahwa dalam keadaan itu pun tetaplah beritakan firman. Memberitakan firman tidak harus bawa Alkitab, lalu kamu bacakan ayat pertama, enggak mesti begitu. Firman artinya suara Allah. Firman artinya kebenaran. Jika nama Tuhan saat itu engkau beritakan, jika identitas Allah yang engkau sampaikan, jika hal-hal yang di dalam Alkitab yang engkau sampaikan, itu adalah firman Allah. Sampaikan. Karena firman Allah itu menyatakan apa yang salah. Karena firman Allah itu menegur. Tidak hanya menegur, menasihati. Makanya Paulus bilang, nyatakan yang salah, tegurlah dan nasihati. Firman Allah itu mengajarkan hal yang benar. Menegur kita. Tidak hanya menegur pendengar, tapi menegur pembicara. Seperti saya di pagi hari ini, firman Tuhan ini tidak hanya kena atau tertuju kepada saudara-saudara yang mendengarkan ini sekarang, tetapi itu lebih fokus kepada saya yang menyampaikan ini, yang mempersiapkan ini. Karena itulah Bapak Ibu, mari, firman Allah itu sudah ada di antara kita hari ini. Ketika kita ibadah, kita sedang dinasehati, kita sedang ditegur, kita sedang dibuat lebih baik lagi. Oleh karena itu, mari bersama-sama untuk semakin giat, siap sedia. Mari kita tetap punya semangat untuk memberitakan yang benar, suara Allah. Karena itulah kesempatan kita, saudara Bapak Ibu. Lalu Paulus katakan,
harus dengan kesabaran dan pengajaran. Seringkali karena gondoknya kita, karena mungkin palaknya kita sama orang ini kita sudah ingatkan tapi tidak pernah berubah, lalu akhirnya kita menasihati dia dengan suara keras, menyakitkan, dan ini tidak baik. Paulus bilang sabar. Waktu kita mengajar, waktu kita menegur, itu harus penuh kesabaran. Teguran yang penuh kesabaran adalah teguran yang membawa damai sejahtera dan perubahan. Tetapi teguran yang dilandasi dengan emosi yang tidak terkendalikan, itu juga akan berakibat fatal. Bukan menyatukan masalah atau menyelesaikan masalah, tetapi memperkeruh saudara-saudara. Oleh karena itu, mari apapun keadaan kita tetap siap sedia. Beritakan saja kebaikan, beritakan hal yang benar. Jangan kita terkecoh dengan situasi di antara kita, di sekitar kita. Jangan katakan dia sudah dewasa, tidak. Ini kesempatan kita. Karena hal yang benar yang kita lakukan adalah ketika kita selalu melakukan firman Allah, memberitakan. Amin, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan iman kita, mendorong semangat kita kembali untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Allah, pemberita-pemberita Injil untuk sesama kita, untuk mereka yang kita kasih. Karena ini hal yang indah, yang mulia di hadapan Allah. Terpujilah Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bersama-sama dengan saya dengarkan renungan di pagi hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Selamat pagi. Shalom.